Tuh. Nah, kalau yang ini nanti bukunya saya kasih tahu gambarnya deh. Saya udah masukin. Ada yang kesulitan absen? Ibu, permisi izin masuk, Bu. Ya, silakan. Ini ada satu teman yang kesulitan absen karena masih mungkin terkendala jaringan atas nama Anissa Sally, Bu. Oke, Anissa Sally. Sip, terima kasih ya. Ada juga 2 ini, Bu, yang tidak bisa ikut perkuliahan hari ini karena lagi sakit. Oh, oke. Siapa tuh? Syahriza Azahra sama Anggita Sih Prabowo. Oke. Emang cuacanya juga lagi nggak oke sih, guys. Kalau yang nggak masuk, tapi saya kira kalau pertemuan pertama kan ini masih bahas tentang kontrak kuliah. Nanti saya hitung masuk aja lah, nggak apa-apa. Saya juga nggak bikin quizzes karena metode akuntansi biaya agak berbeda. Meskipun nanti ada latihan quizesnya juga beberapa. Cuman ini nanti lebih ke aktifan teman-teman buat berlatih, memahami sendiri. Makanya nanti ada sedikit, nggak sedikit sih. Aku nggak akan berbohong bahwa ini nanti bakal banyak tugas. So challenging. Karena akuntansi biaya ini tuh bakal jadi dasar banget buat nanti lanjut ke akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen nanti lanjut ke sistem informasi. Akuntansi juga bisa, sistem informasi manajemen juga bisa, akuntansi keuangan juga bisa, sampai nanti auditing. Nah, maka dari itu mata kuliah ini tuh agak krusial banget. Maksudnya dasar-dasarnya. Cuman kalau saya pribadi sih nggak usah dibikin susah. Maksudnya lebih ke pahami konsep. Yang lainnya tuh perkara rumus sih. Soalnya akuntansi itu menurut saya kenapa terkesan kadang-kadang susah, padahal sebenarnya itu perkara kita paham konsep apa enggak, itu tinggal masukin rumusnya aja gitu. Dan itu bisa dikira-kira sih tuh. Cuman kadang ya dulu tuh saya struggle-nya di akuntansi biaya ini, tapi pada akhirnya saya senang gitu. Maksudnya saya dulu kan dari IPA, terus loncat ke IPC kan tesnya. Terus saya beneran nyemplung ke akuntansi itu beneran. Waktu di SMA saya nggak diajarin sama sekali itu apa tuh pembukuan. Jadi pengantar akuntansi saya tuh selalu jelek gitu. Karena saya masih nggak tahu konsepnya kenapa harus didebit, kenapa harus dikredit. Nah makanya ketika ada si akuntansi biaya ini, saya jadi agak optimis ya. Soalnya kalau buat anak IPA ini cuma matematika gitu. Maksudnya kayak kita bakal ngerasa ini matematika. Cuman penjurnalannya itu sih yang memang agak banyak yang harus dihafalkan. Menurut saya, mau nggak mau akhirnya menghafalkan. Karena dulu saya konsep pengantar akuntansinya tuh jelek gitu. Kalau boleh jujur ya, ini entah akan mengubah persepsi teman-teman, tapi itu hak teman-teman sih. Maksudnya kayak saya itu pengantar akuntansi ngulang sampai 4 kali. Yang pertama dulu masih ada semester pendek. Jadi ketika liburan, yang lainnya liburan, saya ambil semester pendek, bayar lagi kan semester pendek itu per SKS dulu tuh 40.000 apa ya, 40.000. Jadi kalau dulu pengantar akuntansi itu 4 SKS, jadi 40.000 kali 4, 160.000 buat perbaikan. Itu ada kuliahnya selama sebulan. Jadi benar-benar nggak ada libur sama sekali. Selama libur tuh saya ada semester pendek itu ngulang. Saya ngulang 4 kali. 2 semester pendek, 2 ngulang sama adik kelas.
Bayangin ya. 3 semester pendek, 1 ngulang sama adik kelas. Semuanya saya dapat apa? C. Jadi itu tadi, saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya expert di bidang ini, enggak. Cuman saya akan berusaha memberi life hack how to survive with this course. Terus bagaimana kalian bisa memanfaatkan detil-detil ilmu, detil-detil pengetahuan yang ada di akuntansi biaya, yang nantinya itu bottom line-nya itu untuk pengambilan keputusan di akuntansi manajemen dan seterusnya. Karena itu akhirnya saya ketika 4 kali C itu dalam posisi akuntansi biaya saya A, akuntansi manajemen saya A. Jadi kayak ya udah, yang penting saya paham konsep jurnal, saya udah nggak mau ngulang-ulang lagi, bodo amat. Jadi saya lulus S1 itu dengan kondisi transkrip nilai ada 5 mata kuliah yang C, dan itu depannya pasti ada akuntansinya. Jadi kayak ya udahlah. Makanya saya don't expect too much ke saya, karena memang saya tidak bisa menjanjikan, wow, Anda mendapatkan dosen yang luar biasa gitu. Kayak aku tidak sehebat dosen-dosen lainnya, maksudnya yang benar-benar pinter dari dulu tuh, pinter banget itu kayak Bu Uma lah, Pak Ubay, Pak Wildan, Pak Imam tuh memang bibitnya itu udah memang akuntansi banget, guys. Nah, kalau aku tuh memang suka akuntansi, cuman untuk kemampuan ya yang penting survive lah gitu. Oke, ini 3-3, berarti sisanya coba saya bantu absen ya. Anissa, oh ini. Permisi, Bu Ya, ini ya gimana? belum bisa absen lagi, Bu. Oke, ini aku absenin aja ya. Terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Ada Nabila, terus Syahriza, Dewi Sinta, sama Anggita. Oke. Dan teman-teman yang hari ini nggak bisa hadir bareng sama kita, bisa dikasih tauin di tab Teams, Microsoft Teams di bagian sini. Itu ada kontrak kuliah, nanti dibaca aja sendiri. Maksudnya itu udah saya coba serunut mungkin ya. Buat ngobrolin bakal gimana kelas nantinya. Jadi it's okay. Ini masih pertemuan pertama, jadi dan saya juga masih isoman, saya juga nggak mau apa ya, don't make it so hard, kayak udahlah, hidup udah berat. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang akuntansi biaya. Waduh, kayak ada tukang paket nih di sini. Jadi ini kenapa lemot ya? Oke. Saya nggak mau bikin terlalu gimana ya, sepaneng, karena saya udah sepaneng untuk nyusun PPT-nya. Saya tahu ini kayak mata kuliah takutnya akan membosankan, jadi saya akan mencoba untuk tidak menjadi bosan, meskipun saya tahu sih itu kayak saya tuh belajar yang ini nih, belajar ini itu saya cuma seru di bagian hitung-hitungannya aja. Selebihnya tuh saya akuin sih itu sangat membosankan. Oke. Hari ini kita bakal bahas akuntansi biaya. Karena ini loadingnya agak lama, maaf ya guys, karena ini berat banget sih. Oke. Lihat detail di atasnya tuh guys, itu untuk bikin animasi atasnya itu lama banget, biar pura-pura kayak animasi.
Okay, get started. Oke, kita harus yakin bahwa di dunia ini banyak banget ilmu pengetahuan dan itu unlimited. So, silahkan explore. Jangan lupa untuk selalu niatkan belajar, terus dibarengin berdoa, biar apapun yang kalian, entah itu kalian lagi dengerin musik, kalian nge-game, kalian ngobrol sama orang baru, kalian nongkrong, kalian kemanapun itu jadi suatu pembelajaran yang berharga. Oke, selesai. Kode makulnya ya. Oke, first meeting. Aduh, nggak cakepnya animasinya di sini. Oh, harus diklik dulu kalau di sini. Oke, akuntansi biaya ini maksudnya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Terus, ini merupakan salah satu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam prosesnya menghasilkan barang atau jasa. Nah, kenapa sih ini sangat berkaitan langsung dengan akuntansi manajemen? Seperti yang kemarin kita udah pelajari di pengantar manajemen, tugasnya seorang manajer atau leader itu mengambil keputusan. Nah, ini si akuntansi biaya ini itu bagaimana kita mencatat hal-hal yang kayak perintilan terkecil itu yang nanti jadi satu menjadi sebuah report, sekumpulan jurnal, jadi buku besar sampai akhirnya di laporan keuangan yang itu akan memudahkan kita untuk pengambilan keputusan. Ternyata bahan dasarnya itu kemahalan loh, coba cari supplier lain gitu misalnya. Terus akuntansi biaya ini juga bakal ngebantu kalian buat nanti controlling, how to control, kan jadi ada POAC atau POLC kan. Nah, itu tuh proses dari seluruh manajemen itu, semua scratch-nya itu dari perintilannya si akuntansi biaya ini. Karena apa? Karena semua biaya-biaya itu kita akan mendesain atau kita akan tahu bahwa oh ini harusnya dicatat di sini karena ini berpengaruh di apa. Karena misal nih, kita mau bikin mie atau mau bikin bakso gitu ya. Kita harus bisa mengkelompokkan ini tuh untuk bahan baku, soalnya tepung, daging, bla bla bla. Terus kalau biaya-biaya kayak listrik, terus warung wifi-nya, warung baksonya bakal ada wifi apa enggak, itu masuk kemana nih? Mempengaruhi harga jual enggak? Nah, maka dari itu, untuk strata sekolah vokasi, kita akan memfokuskan bagaimana nanti teman-teman bisa jago atau setidaknya bisa membuat harga pokok penjualan yang nanti memudahkan teman-teman praktek di dunia nyata itu bisa bikin suatu rekaan atau suatu susunan. Jadi teman-teman ketemu nih, oh harga dasarnya ternyata segini, biar nanti kepikiran badimu piro, aduh badimu, terus biasanya gitu ya. Labamu nanti berapa, terus bakal kayak gimana itu kamu bisa tahu dari akuntansi biaya. Oke, kebaca ya di sini kayak pencatatan biaya ini juga berisikan penafsiran terhadap metode pengelolaan dan peringkasan yang dipakai dalam akuntansi biaya. Perlu diketahui bahwa metode pendekatan yang bisa digunakan dalam akuntansi biaya adalah pendekatan biaya standar atau standar costing, biaya berdasarkan kegiatan, activity based costing, serta biaya berdasarkan hasil, cost volume profit. Nah, itu udah tergantung perusahaan masing-masing. Makanya nanti case by case itu ada contohnya. Nggak semua perusahaan bisa diterapkan, ayo udahlah, yang paling baru kan activity based costing gitu misalnya. Lah, jenis produknya apa dulu nih? Kenapa tiba-tiba activity based costing gitu. Oke. Nah, perkuliahan ini bakal kayak gimana sih? Perkuliahan ini saya sangat mengusahakan untuk bisa on time. Maaf kemarin saya nggak on time. Dan ini masih kondisi daring.
tapi saya harap sih saya bisa ke kelas terus bisa jelasin papan tulis, karena kadang-kadang si akuntansi biaya ini trikinya adalah bagaimana kita, Bu, habis ini gimana? Karena ada step by step di mana kita masukin rumus itu kalau salah di awal itu bakal salah keberlanjutannya. Jadi itu trikinya accounting ya. Nah, maka dari itu kita sama-sama harus punya satu acuan, yaitu kita belajar dari satu buku aja, yaitu bukunya Bahasa Indonesia, dan itu dari dosen kita sendiri, punyanya Pak Daljono. Buku aslinya tuh menurut saya udah banyak kali ya dijual, tapi palsunya juga udah banyak. Jadi don't make it so hard. Semoga itu jadi amal jariah Pak Daljono. Dan kita nggak ada niat apa-apa kalau kita akhirnya dapetnya buku yang palsu. Yang jelas kita bakal belajar bareng-bareng di situ ya. Nah, untuk yang kesulitan atau gimana, saya akan mengusahakan e-booknya, tapi saya belum bisa janji karena laptop saya yang ada e-booknya itu mati guys, belum bisa nyala. Jadi saya belum bisa cari nih e-booknya gimana. Jadi bisa tolong nanti cari ya. Nah, ini untuk tugas koordinator materinya atau koordinator si kelas ini itu nanti dibentuk seperti biasa 13 kelompok. Karena ada 13 pertemuan setelah ini. Habis itu bikin folder kayak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu di luar ya kelas material ya. Terus habis itu juga folder untuk mengumpulkan tugas individunya gitu. Tugas individunya misalnya folder tugas individu gitu kan. Nah, di dalamnya itu nggak usah nama-nama, tapi misalnya pertemuan kedua. Nah, itu buat ngumpulin tugas individunya, pertemuan ketiga, keempat. Gitu. Oke. Nah, ini tugas kelompoknya. Karena ini materinya cukup berat, saya tetap berharap bisa tugas kelompok yang meskipun kelompoknya sedikit, kalian mestinya ada teman berdiskusi, menurut kamu benar nggak sih yang aku baca tuh artinya gini gitu. Menurut kamu benar nggak sih? Nah, itu tuh menurut saya penting banget. Karena ya itu tadi, kenapa sih ada hablum minallah, hablum minanas? Karena ilmu itu datangnya memang dari Allah, tapi yang benar-benar membantu itu emang kanan kiri kita. Jadi kita butuh orang lain untuk bisa berbenah diri. Maka dari itu ada tugas kelompok ya. Nah, yang pertama, ini saya masih mengconsider enaknya menyusun makalah atau enggak buat kelompoknya, atau PowerPoint aja, itu kesepakatan kalian. Soalnya gini, kalau misalnya ada makalahnya, teman-teman itu gampang belajarnya. Cuman logikanya adalah kalau makalah pasti ngambilnya dari buku. Jadi sebenarnya bisa belajar dari buku. Atau lebih baik PowerPoint, tapi dengan catatan di PowerPoint-nya itu teman-teman jelasin pakai voice note. Jadi nanti ketika presentasi sudah selesai nih, terus teman-teman lain pengen belajar, jadi bisa dengerin sambil ngeliat si PPT teman-teman yang presentasi. Gitu, maksud saya gitu. Gimana? Apakah setuju pakai makalah, tapi nggak wajib ada voice note PowerPoint? Atau ya udah Bu, satu aja PowerPoint, tapi pakai voice note? Mending pakai makalah apa enggak? Karena menurut saya kayak text time 2 gitu loh. Kalau kamu bikin makalah tuh kamu harus nyiapin satu Word, satu PPT itu kayak ngepecah konsentrasi. Mendingan fokus satu PowerPoint, tapi kalian kasih voice note kayak bantuin menjelaskan ke orang lain gitu. Karena ketika kita menjelaskan ke orang lain tuh kita juga nempel gitu. Gimana? Kalau teman-teman gimana? Tapi bebas sih. Ada yang lebih suka menjelaskan dengan tertulis pakai Word atau makalah, ada yang suka pakai voice note. Jadi saya enaknya kalian gimana deh? Ibu mungkin bisa didiskusikan dulu nanti sama teman-teman. Nanti kalau sudah fix, nanti saya itu lagi, Bu. Ya udah, oke. Terima kasih ya, Nidia. Iya, Ibu, sama-sama. Nanti ini tuh presentasinya nggak usah lama-lama. Pokoknya maksimal 12 slide. Tapi kalau memang itu banyak banget ya maksimal 15 ya. Tapi usahakan bisa 12 gitu. Nah, presentasinya maksimal 15 menit setiap pertemuan. Itu.
Makanya kalau misalnya ada voice note-nya ketika 15 menit itu fokuskan ke poin-poin terpenting dari materi itu. Oke. Nah, tugas individunya mengikuti perkuliahan secara aktif, menyusun learning journal setiap pertemuan, dikumpulkan maksimal H+1 setelah pertemuan. Nah, ini maksudnya learning journal adalah kalian boleh tulis nih. Learning journal tuh hari ini ketika kelompok, misalnya nih, kelompok 1 mendeskripsikan tentang harga pokok penjualan. Terus kesulitan kamu apa, yang kamu nggak ngerti apa. Terus kalau kamu ngerti ya kamu tulis yang sepengetahuan kamu tuh tentang misalnya HPP, rumusnya apa, kamu tulis aja. Tulis apa yang kamu dapat di kelas kemarinnya. Jadi H+1 udah kamu kumpulin. Ingat, learning journal ini yang dinilai itu bukan ketepatan sebanyak apa kalian paham, bukan. Tapi bagaimana kalian konsisten, kalian selalu ngumpulin si learning journal ini. Karena ini sebenarnya prosesnya itu buat diri kalian lagi gitu. Jadi saya akan menilai lebih ke rajinnya kalian untuk menulis apa yang kalian dapat di kelas gitu. Nah, simpen filenya itu 3 angka NIM terakhir sama submit di folder Teams yang udah dibikin sama koordinator materi gitu ya. Nah, untuk ketentuannya teman-teman bisa lihat di file PDF apakah itu pakai Times New Roman, spasinya berapa, itu udah saya tulis di kontrak kuliah yang di PDF ya. Nah, terus mengerjakan soal kasus jika ada. Nah, ini untuk yang poin 1 2 itu yang nggak presentasi ya. Cuman yang poin ketiga, yang presentasi juga harus ikut ngerjain kasusnya. Jadi kalau misalnya saya bikin kasus di Quizizz, itu semuanya harus ngerjain. Karena itu penilaian individu. Cuman yang poin 1, 2, yang presentasi di bab itu nggak usah ngerjain. Apakah jelas? Nanya aja. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Untuk tugas individu ini, menyusun learning journalnya itu mulai hari ini atau pertemuan kedua, Bu? Pertemuan kedua. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi setelah ini, pertemuan ini tuh, saya yakin ini tugasnya lumayan berat. Jadi saya pengennya setelah ini tuh kalian fokus ke cari materi dulu atau cari bukunya. Kayak di perpus ada bukunya sih. Mungkin kalian bisa mulai ambil bukunya, habis mata kuliahnya ambil bukunya, mulai bagi kelompok, bagi tugas. Makanya saya nggak ngasih tugas di pertemuan ini gitu. Jadi take your time. Terus kalau ada apa-apa, tanya aja nggak apa-apa. Jadi bukunya ini kecil tapi tebel sih, kayak lumayan gitu. Tapi seingat saya di perpustakaan ada. Ya, jadi kalau emang mau fotokopi per bab yang mau dipresentasiin doang tuh juga boleh. Maksudnya saya tidak akan mempersulit apapun yang memang bisa itu mendukung kalian nyaman belajar gitu. Oke. Next ya. Oh ya, soal kasus ini bisa Quizizz, bisa tulis tangan. Karena kadang-kadang kalau rumus susah ya, Bo. Kalau saya harus kalian harus ngetik juga di Quizizz atau saya bikin soalnya itu kayak wow. Kecuali kita latihan ini jurnalnya yang bener yang mana ya. Itu kadang-kadang saya bikin pakai Quizizz supaya kalian terbiasa. Maksudnya terbiasa melihat pattern jurnalnya, nanti lama-lama kayak belajar grammar lama-lama, oh iya ya, kayak nggak mungkin deh ini di debit, ini nggak mungkin di kredit kalau kita udah terbiasa. Oke, sekarang penilaiannya. Seperti biasa, tugas studi kasus itu maksudnya tugas dari kelompok, terus learning journal, itu 50% sendiri nilainya. Jadi kalau kalian sampai skip atau telat ngasih learning journalnya, itu sayang banget sih buat nilainya. Karena, again, kita bareng-bareng akan mengusahakan nilai A untuk mata kuliah ini. Yang kedua, praktik.
itu lebih ke quizzes yang nanti bakal ada tambahan dari saya, atau praktik lainnya tuh seperti gini, lebih ke soft skill, cara presentasi, nyusun presentasinya, bikin voice note-nya, itu juga akan masuk ke praktik atau lainnya. Jadi akuntansi biaya ini nanti relate-nya ke akuntansi manajemen dan lain-lain. Jadi ini penting banget penilaian soft skill-nya juga gitu. UTS UAS 15 masing-masing 15%, tapi saya harap teman-teman menikmati prosesnya sehingga 70% nilai sudah bisa teman-teman kantongi, jadi setidaknya teman-teman bisa dapat nilai B gitu ya. Oke. Udah. Oke, yeay. Ini aja sebenarnya yang mau saya sampaikan, itu aja. Kalau ada pertanyaan, semoga saya bisa jawab. Silakan tanya. Terus apa lagi ya? Udah aja sih kayaknya, bentar. Saya cek dulu ya. Oh iya, ini 2 buku yang saya pakai buat perkuliahan ini. Yang kiri itu punya Pak Daljono, yang kanan tuh dari Pearson. Nah, itu tuh referensinya Pak Daljono ketika menulis buku ini. Jadi case study yang lebih global itu ada di buku sebelah kanan. Yang untuk yang kita pakai itu yang Pak Daljono yang sebelah kiri. Nah, nanti yang perlu di-highlight dari akuntansi biaya adalah bagaimana kita tidak mengecilkan hal-hal perintilan gitu. Jadi dari akuntansi biaya tuh kita bakal belajar pentingnya peran si accounting di sini gitu. Ada cerita menarik dari cost accounting itu sendiri, bahwa saya pernah dihadapkan ketika saya lulus dulu di 2013, saya baru lulus kuliah. Justru rata-rata teman-teman saya tuh bahkan ada yang IPK-nya 4 ya lulus. Nah, di saat saya cuma 3, alhamdulillah gitu. Tapi surprisingly pada saat itu tuh ketika saya lulus, bukaan yang namanya PNS, yang namanya kementerian, semuanya lagi bukaan. Jadi momentumnya pas banget gitu. Yang anak-anak pintar rata-rata itu teman-teman saya tuh kayak masuk di OJK, KPK, BPK, BPKP, terus habis gitu DJP. Bener-bener saya kagum sih sama teman-teman saya itu. Nah, kalau yang nggak pinter-pinter kayak saya ini, saya kepleset di KAP ya. Alhamdulillah masih KAP multinasional kayak ngaudit gitu-gitu. Nah, ternyata saya belajar satu hal, kenapa sih accounting tuh bisa masuk ke semua lini perusahaan atau semua jenis. Karena pertama, yang saya dapatkan ketika saya wawancara kerja atau saya tes, itu bagaimana seorang accountant itu biasanya yang pertama dia konsisten. Yang kedua, dia bisa mencari, dia tahu celahnya, mana yang harus dicatat, mana yang penting sama nggak penting. Karena itu termasuk skill. Memilih informasi yang penting dan nggak penting. Terus yang ketiga, dia akan teliti untuk hal-hal perintilan gitu. Oh, ini kenapa harus dihitung depresiasinya? Oh iya, karena nanti kalau misalnya harus revaluasi gimana? Atau bertanggung jawab, dia akan lebih bertanggung jawab gitu. Makanya, saya ingat pada saat itu teman saya segeng yang mendapatkan nilai AKME. Saya dulu termasuk geng anak yang dapat nilai E, akuntansi keuangan menengah. Itu kita semua janji sama diri kita sendiri bahwa ya udah IPK biasa aja lah, yang penting kita kerjanya buruan gitu. Jadi kayak kita punya perjanjian itu gitu, karena kita udah enak pada saat itu, dosennya killer banget, ampas. Pokoknya kita tuh ngerasa itu ampas banget, terus kita dapat dosennya killer, terus nilai kita E, terus tuh rata-rata teman saya yang seperjuangan yang pernah dapat nilai E semua, itu rata-rata akuntansi biaya dapat C, atau akmennya dapat C gitu. Terus kita pada saat mau kompre, kita belajar bareng-bareng nih. Nah, ketika discuss, itu semua tuh yang kita diskusiin, alhamdulillah kayak keluar gitu. Maksudnya waktu tes itu tuh
iya kamu waktu itu lihat nggak IFRS yang ini? Maksudnya diskusi kita tuh udah tentang IFRS, tentang SAK, tentang apa itu semua kita obrolin tiap hari gitu. Nah di situ tuh ketika saya punya lingkungan yang oke kayak gitu, ternyata yang bikin saya turut berbahagia adalah teman saya yang IPK-nya pada saat itu. Ya udahlah, yang penting ini 3 lah, wes yang penting lolos administrasi. Oh iya, ya udah deh kayak gitu. Akhirnya kita ngulang. Entah gimana pun kita harus ngulang sampai IPK kita jangan sampai di bawah 3 gitu kan. Ngulang tuh temen aku, sedikit itu dia berhasil ngulang. Udah Rin, IPK udah mentok lah 3,05. Dan hari ini dia udah kerja di Austria, di Kemenlu. Kayak, how come gitu. Teman-teman aku yang kayak, yang apa ya, kayak tuh kan bener, udah deh, yang penting janji sama diri sendiri bahwa sekecil apapun yang kamu pelajarin, itu tuh tidak mendeskripsikan bahwa ilmu itu nggak akan bermanfaat gitu. Once itu bermanfaat dan impact-nya gede, itu akan ngebuktiin bahwa kamu tuh punya apa ya, komitmen gitu buat selalu lebih baik gitu dari yang kemarin gitu. Makanya saya juga belajar sih dari akuntansi biaya ini bahwa hal-hal kecil yang akhirnya dicatat, oh ternyata itu mempengaruhi biaya overhead pabrik, nanti kalian akan terbiasa dengan istilah biaya overhead pabrik, terus biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, itu tuh hal-hal yang nanti kalian akan mendapatkan sense, oh iya ya, kenapa ini bisa dibilang biaya tenaga kerja ya? Oh iya, kenapa ini langsung, kenapa nggak langsung? Nah, hal-hal seperti itu tuh akan membiasakan kalian bahwa itu sensitif gitu. Oh, ini penting, ini nggak penting gitu. Jadi, hopefully di mata kuliah ini kalian bisa menikmati prosesnya, terus bisa diskusi dengan nyaman, sehingga kita bareng-bareng bisa mewujudkan usaha yang terbaik dan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Untuk bukunya itu di Perpus PSBB Pekalongan ada ya, Bu? Ya? Seingat saya sih ada ya. Ada nggak? Ada yang coba udah ngecek ke sana? Ini rencananya Bu kalau sama ada gitu. Kayaknya ada sih. Coba cek aja dulu. Seingat saya tuh ada ditinggalin 1 atau 2 gitu bukunya. Tapi kalau nggak ada, saya akan coba cari deh di ini, di apa namanya. Coba tanya ada yang punya e-booknya atau enggak. Karena laptop saya mati. Gitu teman-teman. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, buat yang lagi nggak di Pekalongan atau ternyata, misalnya nih, ternyata teman-teman Pekalongan udah bisa dapet bukunya, kan nanti bisa di-scan atau difotoin ya yang bab-babnya. Tapi kalau enggak, kalian bisa cari di e-commerce. Banyak banget udah kayak ini ya. Karena memang hampir seluruh anak undip akuntansi, entah itu vokasi, entah itu FE, rata-rata pakai bukunya Pak Daljono, guys. Ya biar apa? Biar relatifnya masuk ke undip. Gitu tuh kan, makanya yang namanya anak ekonomi akan selalu membantu agar memperkaya temannya juga gitu. Ya, gitu deh. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, kita akhiri biar teman-teman bisa segera bikin kelompok, diskusi, atau apapun itu. Dan selama nanti diskusi maksudnya ini kan nanti saya live, misalnya saya live, itu sama diskusi kalian boleh nanya, maksudnya saya akan jawab via teks atau kalau memang butuh video conference lagi juga boleh. Setidaknya saya akan memberikan waktu teman-teman untuk mencari resource buat ngerjain tugas minggu depan gitu. Mohon maaf Bu Arin, ini saya mau menyampaikan mengenai yang tadi voice note sama makalah. Anak-anak sepakat untuk voice note Bu. Oke, terima kasih ya Nidia. Oke, Iya, Ibu, saya pikir juga lebih efektif voice note sih karena nggak semua orang bisa mendeskripsikan dalam caption atau dalam
Apakah saya sudah terlihat? Hilang guys. Terus saya ngecek wifi saya kayak, ya udah deh. Untung saya di rumah sendirian, jadi saya nggak usah pakai masker. Ya udah deh. Ya udah ya teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga dimudahkan untuk apa namanya melalui mata kuliah ini. Terima kasih yang udah datang ke kampus semuanya. Ada berapa orang yang di kampus? Berapa? 6 orang, Bu. Oh, 6 orang. Penuh nggak? Kalian kocak sih. Ya udah jaga kesehatan ya, tetap prokes, jangan lupa makan-makan yang bergizi. Jangan Indomie mulu. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dadah. Waalaikumsalam.